Gimana mereka akhirnya married? Iya, si Peter bukannya di Belanda? Enggak, dia di Jakarta. Wait, that means Peter berhasil survive Corona and survive Rinrin. Ya, he deserves to marry Rinrin. Wajar. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. So hari ini adalah hari terakhir, segmen terakhir dengan Chef Marinka. Nah bagi yang kelewatan makanya jangan lupa dong subscribe supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi di HP kalian. Alright? Dan segmen kali ini gue akan ngebahas bagaimana Tuhan di mata pasangan si pengantin baru ini Marinka dan juga Peter. Alright, so guys kita langsung lanjut ya. Jadi gue jadi sangat respect banget sama lu sekarang karena biarpun lu udah bisa dibilang ya nggak muda ya, maksudnya umur 40 tapi lu tetap minta konfirmasi sama Tuhan. Lu nggak, karena secara badan your whole body gitu ya udah pasti udah lo gue pengen cepet-cepet nikah nih, gue udah umur 40 gitu, cuman tapi lu tetap minta konfirmasi, Tuhan bener gak? Boleh gak nih? Sekarang ini gue tahu juga banyak banget teman-teman kita yang pernikahannya ke-postpone gara-gara corona. Gue jujur sedih banget, gak tau kenapa gue sempet lah ada waktu dimana gue berdoa dan tiba-tiba gue nangis karena pernikahan-pernikahan yang diundur karena orang mau mempunyai pesta pernikahan dengan motivasi yang salah. Justru karena corona ini gue ngerasa kita melakukan pesta pernikahan adalah sebuah perayaan bersatunya the union of two people gitu. Yeah. Dua orang bersatu menjadi satu. Tapi kenapa pesta pernikahannya itu malah tentang memamerkan, tentang pride, tentang kebanggaan bahwa keluarga gue bisa dan lain-lain gitu. Bahwa kayak udah menjadi sebuah perbandingan. Lu ngundang berapa orang? Oh kemarin anak gue nikah baru ngundang 5.000 orang. You know kayak jadinya it's about kayak bukan competition. Iya karena itu udah masuk pride gitu, udah ada area pride. Padahal sebenarnya jadi ketika gue nangis saat itu gue ngerasa wow alangkah indahnya sekarang ini kalau orang tetap menikah biarpun gak bisa ngundang berapa banyak orang. Dan lu adalah salah satu public figure. Kenapa gue benar-benar ngejar banget pengen interview sama lo untuk ngobrol sama lo. Karena lo adalah seseorang public figure yang berani untuk menikah. Dan udahlah ngundang orang dikit aja gak apa-apa kok. Yang penting gue bisa bahagia sama Peter. Sekarang ini mungkin yang lagi nonton yang umur 40 dan masih single mungkin ada. You know, gue pengen tahu apa yang bisa lo sampaikan ke mereka yang sekarang lagi nonton. Bahwa ternyata harapan itu jangan sampai pernah mati gitu. Gini, kalau misalnya pada saat itu gue menikah cuma karena gue harus menikah, cuma gara-gara disuruh sama orang atau karena society memaksa gue, mungkin gue sekarang selain gue of course gak ketemu Peter yang menurut gue emang dikasih Tuhan buat gue, tapi gue memaksakan apa yang gue mau instead of menerima apa yang Tuhan. Jadi gue sekarang bukan tipenya adalah mana nih gue gak dapet cowok, kata-katanya mungkin belum dikasih, ngerti gak sih? Instead of kayak ngejar-ngejar tapi dikasih. Ini seperti kata-katanya temen gue, ada satu ngomong, gue pernah berdoa juga. Doanya itu juga harus bener ya, jadi harus minta sama Tuhan, kasihlah jodoh ini, gue gak akan cari, tapi biarkan taruh dia in a silver platter. Jadi gue hanya akan mau sama siapapun itu, kalau itu dari Tuhan. Karena itu pasti udah yang terbaik. Jadi makanya kita gak boleh memaksakan kehendak. Yang kemarin gagal nikah itu juga karena gue memaksakan. Sebetulnya deep down inside gue tahu kita sebetulnya gak cocok. Tapi gue saking cintanya tuh jadi buta. Kita gak ngelihat ketidakcocokan red flags-nya satu sama lain gitu loh. Yeah. Nah itu daripada kayak begitu, kalau for me I'd rather wait a little bit. We don't know what's gonna happen next. Mendingan kita spend the time sama orang yang benar-benar really give us joy. Dan gak tahu, I feel ada rasa aman karena gue tahu kalau pilihan dari Tuhan itu yang terbaik. Gak ada lagi, gue gak ada cowok yang bisa gue cari lebih baik daripada Peter. Dan gue yakin sebaliknya juga. Because it's given by God. Ya,
Ya, wow. So, yang gue bisa pelajarin dari Rin adalah kadang-kadang masalah di depan kita itu benar-benar gede banget ya, seperti gunung gitu ya. Dan kita sayangnya fokus banget sama gunungnya. Padahal sebenarnya ketika kita merubah fokus itu kepada Tuhan, ya akhirnya si gunung itu jadi kita nggak lihat lagi, fokus kita sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan akan memberikan apa yang terbaik buat kita gitu. Dan si gunung ini akan dihandle sama Tuhan gitu. Jadi singleness itu kadang-kadang orang terlalu fokus sama singlenessnya gitu. Wah gila gue gak merit-merit, apa gue gak laku lagi nih, atau gue gini segala. The negative voices inside their head. Mereka fokus banget sama itu, tapi kalau misalnya mereka bisa shift atau memindahkan fokus tersebut ke Tuhan, ya akhirnya ya yang lainnya akan ditambahin gitu kan. Satu, pertama, single itu bukan dosa. Bukan hina ya. Boom, yes. Bukan, single itu gak dosa dan gak hina. Kedua, kehidupan kita ini bukan kontes. Tiap orang punya jalannya masing-masing. Ya. Ketiga, kalau menurut gue, instead of kita nyari, persiapin diri kita untuk calon suami kita. Doa buat calon suami kita, have faith kalau kita akan dicarikan sama calon suami kita di saat yang nanti lo gak akan sangka-sangka. Gue ketemu dia pada saat gak disangka-sangka, lagi gak pengen lagi cari pacar. Ketika lu udah surrender sama Tuhan juga. Iya, ketika gue udah yang kayak Tuhan, enggak pun gak apa-apa, I still love you. Yeah. Whether you give me or not. Wow. Gitu loh, karena kita breathing aja menurut gue tuh udah given, udah a blessing gitu. Jadi just prepare yourself. Heal yourself, be happy with yourself first. Jadi lu punya sesuatu untuk diberikan ke orang lain itu instead of kita malah latch on. Ya. Untuk berharap dia bisa ngasih kebahagiaan sama kita mikir apa kita bisa ngasih kebahagiaan buat nih orang gitu loh. Wow. Sorry, itu boleh diulang gak? Itu maksudnya apa tuh? Kayak lu mikirin gimana caranya lu ngasih kebahagiaan ke orang, bukan lu nyari kebahagiaan dari orang tersebut. Kadang-kadang kita kan pacaran sama orang, kita berharap itu orang kan bisa membuat kita bahagia. Ya. Tapi kita lupa gitu kalau kita punya what do we have to offer on the table for them juga gitu. Kita juga harus punya hati untuk ngelayanin tersebut hati gitu melayani dan juga kita udah harus sembuh dari luka-luka kita yang lama. Kalau enggak, semua yang trauma-traumanya kenanya ke dia. Kasian dianya gitu loh. Ya. Kasian dianya kalau kita sendiri masih sakit, kasian gitu loh. Ya. Gitu. Makanya gue ngerti kenapa itu 3 tahun exactly the same year sama buat kita berdua sama-sama masih sakit dan dipersiapkan, dimatengin sama Tuhan baru kita dipertemukan. Pada saat dipertemukan kita udah 99% sembuh gitu loh. Wow. Karena 10 tahun pacaran tuh gak bentar juga gitu. Gila. 10 years of dating before and then broken up. Yeah, there's a lot of hurt there. Peter, what is the, you said Jesus is like a father to you. Can you describe him more in your eyes right now? Oh yes, for sure. He is not like only the father that loves you, but the father that is there for you always. You know, a real father in life is there always as well. I can always call him, etc. But he can never be perfect because he's human as well. Jesus in this way is The perfect father. The perfect father, the most kind father, but also righteous. If you do something not good, he mentioned it to you. Yeah. And he mentioned to you in your heart that you know, like, oh man, I shouldn't have done this or not have said this. And he deals with you in the perfect way that you need to deal with it, but to become your better self. God never punishes you. Jesus will never say to you, this is wrong and I don't love you anymore, or there's a distance between us. Yeah. There's never a distance between him as a father and you. So when those things become reality in life and that you understand it, not rational, but in your heart, then you share happiness every day. You walk through happiness. And back in the day when we didn't know each other, but my relationship was over, I learned those things about Jesus, and I learned about how he takes you hand in hand to the next level. The next level in this way is like the promised land. Everyone knows about the promised land, but what is a promised land? The promised land is there where you stand in your blessings, what God has for you. So if God gives you a vision or a passion, or he mentioned it through you, like I have this blessing for you, it's not there yet. So you have to go to the promised land. Yeah. But the season in between, that's the most difficult thing. So in that moment that there was a lot of pain and emptiness and tears and not understanding,
There was like a few weeks that I couldn't move anymore in my house. I was only crying, there was pain, I was not understanding about my life. But after that, I learned God is preparing me for the promised land. And I was going to challenge that. I read a lot, I talked with ministry pastors. I talked about my future life. What is my future life? How do you see it for me? I give them my mirror to them, and I ask them like, can I see it this way? And if that's true, that means Jesus has blessings for me. Yeah. So he's preparing me to come there. Yeah. So if I have to go to the promised land, that means the season in between, I shouldn't challenge God why he's doing that to me. I should embrace that. Wow. Again, you have to embrace it. You have to give yourself to it. Ya. Offer who you are. Kalau Rin sendiri, Tuhan di mata lo itu seperti apa sekarang? I think a combination of everything. Karena kalau pada saat gue salah, gue akan ditegur. Kalau misalnya gue, tapi pada saat gue membutuhkan, gue yakin dia bisa peluk gue gitu loh. Tuhan bisa peluk gue. I don't know, nggak bisa dibilang dia sebagai dad, brother, or apa, tapi everything gitu loh. He can be present, whatever. Itu. Iya. Oke. By the way, gue ada tips. Oke. Untuk yang maksudnya pada belum mikir kayak, ini kenapa sih pada belum kawin apa segala macam umurnya, whatever itu umurnya, tergantung, itu relatif ya. Mungkin buat orang di luar, umur 40 masih belum terlalu tua gitu. Cuman kalau mungkin di desa, mungkin ada yang gila umur 17 aja udah harus nikah gitu kan. Yeah. Jadi gue inget banget ini, sebelum gue ketemu Peter, mungkin 2 bulan sebelumnya, gue itu catet, walaupun gue bilang Tuhan, oke Lord, if you don't want to give me anything, it's fine. Tapi gue catet specifically apa yang gue mau dari seorang laki-laki yang akan gue nikahin. Specifically loh. Ada catatannya? Ada lah, cuma gue gak bawa. Dan private ya, please. Oh, emangnya kenapa private? Private lah. Sama nggak? Yes. Enggak, maksudnya ini sama loh. Maksudnya kemarin kita jujur kayak dapat listnya Paula Verhoeven ketika dia doa sembayang juga pas dia lagi sholat dan dia baca juga dan semua yang ditulis di situ Mbak Imong. Yes. Sedetail itu. Kan ada orang banyak yang ngomong, emang gak apa-apa tuh minta sama Tuhan sedetail itu. Gak BM banget loh, banyak orang malah ngomong kayak gitu. Justru gue bilangnya, kalau gue cara berpikir kayak gini, kita minta aja ke Tuhan. Kan gak harus dikasih seperti itu, tapi kita pasrahkan gitu ke Tuhan gitu loh, mau dikasihnya seperti apa. Justru malah pada saat lu kayak let go, you get really, specifically Tuhan tahu apa yang gue butuhin gitu loh. Dari seorang laki-laki, kayak begini. Dan ini gue diingetin sama temen gue, Cass, kemarin itu dia bilang, Termin, have faith, dia bilang. Kemarin dia menghibur gue lah pokoknya basically. Don't believe on all of the lies, tapi stick on your faith. Karena lu tuh be bold in your faith. Pada ulang tahun gue yang ke 2018, itu gue teriak-teriak di ulang tahun gue. Gue masih ingat ada semua, lalu lo gak datang. This is the last year I'm going to be single, yay! Gue bilang kayak gitu. Wow. Beneran, and it happened. Wow. Jadi you speak it out gitu loh. You speak it out and then you listen to it and then gak tahu somehow it just happen. Jadi lucu kompleks dalam diri gue walaupun gue udah pasrah gak kasih, tapi somehow gue punya keyakinan kalau bakal dikasih, tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa gitu loh. That's how it is, how complex it is gitu loh. Yeah. That's Do you know amazing. that before I knew Rin, Yeah. I learned like where you are in life, you can actually change that with God because God has everything for you open. Yeah. Do you want to step out? Yeah. If you want to step out, pray for it. Yeah. But do you believe it? Once you believe it, you can preach it in your own life. So when that became clear in my head, I was like, I know there's a wife for me in my life, but I didn't know who. Yeah. So I started to bless my future wife. Oh. Yes. You bless your future Yes. wife. Ini doa buat calon suami sebelum kita ketemu. Yeah. Yeah. So when I was in prayer weekly, I prayed for my future girlfriend, for my future fiancée, preaching that she is wherever she is, dealing with the things she needs to deal with. So she is healed. She is becoming more a whole inside. Because I was going through pain. I didn't want her that to have as well. And if it is, it has to be healed. So I was going to partly in her life preaching and blessing all the specific parts for I think more than a year already. Yes. Wow. And after I only understood that she had almost the same type of breakup at that moment. Yeah. Amazing. Gua- It's amazing. Merinding loh. Maksudnya,
Jadi Peter berdoa saat itu sebelum ketemu Rinrin, dia berdoa dan dia udah memberkati dan dia udah mendoakan calon istrinya ya. Padahal belum ketemu nih calon istrinya. Hah? Siapapun itu untuk bisa sembuh dari lukanya, untuk bisa diproses, untuk bisa mendapatkan berkat lagi, untuk bisa mendapatkan kesembuhan dan lain-lain gitu. Hampir tiap hari. Jadi in a way, wow. That's faith ya, that's faith. That's faith. Wow, Peter. Thank you, baby. Oh, that was so powerful. I'm healed. Oh, are you gonna cry? Lucu gitu. So, how is marriage life? Oh, We hate it. Terakhir kayak gitu gila. we love Anti it, klimaks. Yeah, of course. Yeah, how's marriage life? Karena gini, kemarin itu all the paperwork was just crazy. It was so stressful 3 minggu untuk merencanakan pernikahan dadakan itu sangat crazy. Jadi kita yang jadi lega banget rasanya. Nggak tahu ngerasa tuh semuanya kayak gimana ya? Kayak satu problem itu kayak udah done gitu rasanya kayak gitu. Nggak tahu kayak lega banget aja sih, kayak udah kelar. How do you stand in the lockdown with Rinrin? You know, Maksud lu apa? Enggak, gue lupa. Gue ngobrol sama Lito ya, gue bilang kayak gini. Mereka akhirnya married? Iya. Si Peter bukannya di Belanda? Enggak, dia di Jakarta. Wait, that means Peter berhasil survive Corona and survive Rinrin. Ya, he deserves to marry Rinrin. Wajar. Wow. I'm living with a parachute, so she can throw me off the balcony. You always have the parachute. But how was it? Like, how is life after marriage? Well, it's now less stressful because all the paperwork is. Lebih ke paperwork, more to the paperwork, huh? Yeah. But I think we get more rest in really understanding each other now. Yeah. Details, the fine tuning, not the long distance now anymore. So that helps. This so much. lockdown actually makes us get to know more of each other. Karena sebelumnya long distance kan, and then it was an accidental lockdown. Kita tinggal nggak sengaja selama ini kan. And for everybody's information, kalau ada yang salah, dilamarnya bukan bulan Juli, lalu nikahnya bulan Agustus ya. Cepet banget ya, enggak lah. Well, jauh sebelum itulah. Well, anyway. Ya makanya lu udah ada foto-foto pre-wedding itu kan udah lama kan juga. harusnya kan, you know, dari tahun lalu. How was it marriage life? I like it. I like it. I like it. Yes. I don't know how to describe it, but we feel more restful. We are so grateful and kita masih belum tahu mau tinggal di mana gitu aja sih. Sekarang Indonesia atau kita Belanda atau gimana, itu doang sebenarnya. Yeah, we'll pray about it, right? Yeah, we'll pray about it. Seriously, where we're gonna grow, ya? Oh yes. Di mana kita ditanam dan bertumbuh nanti. Yeah. It's the same thing. So instead of being alone and you start blessing your future life, we are now together and we are blessing our future life. Yeah. Wow. Okay, guys, thank you so much. I think we have to wrap this up. I mean, like, I want to ask so much more questions, you know, like, but karena waktunya juga udah tidak mendukung lagi. Ya. Jadi itu dia, ini banyak banget pelajaran-pelajaran yang baru yang gue dapat dari Rinrin dan juga Peter. Dan semakin amazing sih. Gue jujur semakin amazed banget sama Tuhan yang masih perform mukjizatnya gitu ya sampai hari ini di diri kalian juga gitu, dan ini keren banget dan benar-benar Tuhan mempersiapkan yang terbaik buat anaknya yang dia sayangin gitu. So gue berharap banget mudah-mudahan cerita Rinrin dan juga cerita Peter itu bisa menjadi harapan, sebuah harapan baru buat kalian yang lagi nonton, khususnya juga yang lagi single atau mungkin dapat pressure banyak banget atau mungkin pernah mengalami trauma-trauma masa kecil dan bagaimana caranya untuk mendapatkan healing tersebut, atau mungkin lu kenal seseorang yang mungkin melewati hal-hal tersebut, apa yang barusan gue ngomong gitu. Jadi kalau misalnya lu kenal orang tersebut atau tetangga lu atau keluarga lu, please banget share video ini, siapa tahu aja video ini bisa menyelamatkan hidupnya mereka.
ya kan? Dan jangan lupa juga untuk subscribe, karena setiap subscribe dari kalian itu benar-benar berarti banget buat gue. Setiap subscribe dari kalian itu membuat gue semangat untuk bisa ngobrol sama tetangga-tetangga kita yang lainnya. Dan yang terakhir adalah nyalakan notifikasinya. Karena baik banget tau gak sih teman-teman gue gitu ya, maksudnya gue dapet kayak DM gitu. Gue dapet kayak DM, dia bilang kayak, Nil, gila, gue lagi di mana, gue lagi ngadepin sebuah masalah, dan ketika dia lagi ngadepin sebuah masalah, tiba-tiba notifikasi di handphonenya keluar, dan judul dari video tersebut itu pas banget sama problem yang mereka lagi alamin, dan itu video tersebut menjadi solusi buat problem mereka gitu. Jadi gue sangat encourage kalian untuk klik notifikasinya, bell atau loncengnya, supaya siapa tahu aja video itu bisa menjadi harapan baru juga buat kalian. So guys, thank you so much. Kita akan ketemu minggu depan dengan tetangga-tetangga gue berikutnya. Thank you so much guys. Bye. Kesabarannya dan keteguhannya itu membuat dia percaya bahwa janji Tuhan akan memberikan Marinka seorang pasangan terbaik dari yang terbaik yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk dia. Well, mari kita doakan agar keduanya menjadi pasangan yang selalu bisa dilimpahkan kebahagiaan dan juga selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan juga memberikan impact kepada kita semua. Jika kalian mau menyaksikan kisah inspiratif Chef Marinka ini secara full, kalian bisa balik lagi ke sini besok jam 4 sore. Nah, tetangga berikutnya yang akan gue ajak untuk ngobrol-ngobrol, obviously tentang kehidupan dan juga spiritualnya, itu juga nggak kalah powerful. Tapi kalian sabar ya, karena minggu depan baru gue upload. Makanya biar jangan sampai kalian ketinggalan, tekan lonceng atau belnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi. Dan gue pengen ngucapin sekali lagi terima kasih buat semua yang udah setia dan juga yang udah subscribe dan terus menontonin semua episode di Daniel Tetangga Kamu. Alright, so thank you so much. Sekali lagi, Daniel Tetangga Kamu pamit.